tadi kamu punya iman, sedangkan Yesus mengatakan kasihi sesama manusia. Ya, Tapi kamu tidak lakukan. Kamu hanya percaya Yesus itu penebusmu. Bahkan kamu kamu itu kan sudah melanggar. Kamu tidak melaksanakan apa yang dikatakan Yesus, kasihi sesama manusia. Ketika dia membutuhkan pertolongan, harus kamu tolong. ya betul. Ya kan? Betul? Ya, ya, Nah, justru karena iman saja bahkan kamu melakukan, dikatakan Martin Luther di sini, perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan. Lihat ya ini saya betul. baca ini. Betul juga. Ini perbuatan baik dianggap sebuah dari iman yang hidup dan buah syarat bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Iya, betul. Perbuatan baik itu dipisahkannya. Iya. Perbuatan Kan ini masa dengar Bang. Ini biar kita mumpung Abang buka itu. Kan di situ jelas perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Tadi firman Tuhan juga udah ngomong. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. tadi Tapi pemberian tadi Allah. saya sudah jelaskan kasih karunia itu, kasih itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Nah, perbuatan Allah untuk menyelamatkan manusia ini dengan cara apa? Ya, memberi anaknya yang tunggal. Abang tadi udah Dan jelaskan sudah selesai. semua. Itulah perbuatan Allah. Iya. Nah, oke. Jadi Di perbuatan sini kita kita untuk selamat apa Bang? mengatakan, oke, Bang, nanti dengarkan dulu Bang. saya. Nanti dulu Bang. Abang lah dulu kutanya. Perbuatan Abang untuk diselamatkan gimana? Iya, kita kalau diselamatkan harus percaya kepada Yesus yang pertama. Yang kedua, harus ada perbuatan. Iya. Jadi itu dikatakan di situ itu buah dari iman lah perbuatan itu. Kan gitu Buah. Bang. Iya, berarti kan harus ada iman dan perbuatan kan? Iya betul. Ada Jadi enggak? dengan kata Oke, lain Bang, dengan ingat, kata lain, Yompu. jangan Yompu. Abang bilang Abang percaya Yesus, sementara Abang itu seperti omongan Abang tadi mau Yompu dengar berzina. dulu. Banyak enggak orang beriman kepada Yesus, tapi masih membenci saudaranya? Banyak enggak? Banyak enggak seperti itu? Beriman, tapi masih dendam, tidak memaafkan. Beriman, tapi ketika eh, mengampuni tidak bisa. Banyak enggak seperti itu? Kalau namanya perbuatan bisa mengampuni. Kalau dia ada iman, kalau dia punya buah iman, artinya dia menolong orang yang kelaparan. Banyak enggak kita ini manusia? Jujur ya, ketika kita punya iman kepada Yesus, lalu ketika orang datang pengemis minta makan, banyak nggak kita tolak itu? Ketika kita benci sama orang, kita punya iman, dikatakan Yesus, ampunilah mereka. Kita masih dendam. Melang, Om Melang. Saya dulu di Protestan tuh juga dibilangin gitu, Om Melang, hanya beriman, tidak diselamatkan. Tetapi kan orang Protestan kita dulu menganggap gini, Om Melang, kita beriman tuh pasti kita berbuat baik, Om Melang. Nggak bisa. Saya kasih contoh tadi. Saya udah kasih contoh Petrus. Siapakah aku nih Petrus? Siapakah aku nih kata Yesus kepada murid-muridnya? Tunjuk tangan itu si Petrus. Saya Tuhan, saya mau jawab katanya, ya kan? Engkau ini Mesias, anak Allah, berarti Yesus itu Allah. Petrus mempunyai iman bahwa Yesus ini benar-benar Allah. Dia mengakuinya. Lalu ketika dia beriman, Yesus yang adalah Allah, dia pernah jatuh dalam dosa enggak? Apakah otomatis Petrus ini berbuat baik terus? Kan tidak. Dia jatuh. Malu mengaku Yesus sebagai gurunya. Ketika ditanya, itu guru kamu ya? Kamu dari bagian mana? Oh tidak. Saya tidak kenal dia. Padahal Yesus dan Petrus itu kemana-mana sama. Ya. Menyangkal itu artinya apa ya? Mengkhianati.
Pengkhianatan itu baik atau buruk, saya tanya? Buruk kan? Sama kita seperti sama teman kita, kita hianati dia. Ya ketika dalam penderitaan dia, kita tidak akui dia teman kita. Dalam senang kita akui dia. Nah itulah makanya kata Yesus. Kak Sintiul baca dulu Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini jelas sekali. Kak Sintiul, nekat yang nyata juga. Udah teriak-teriak, baca lagi Alkitab. Kak Sintiul kemana nih? Apa dia tertidur ini? Oke, saya buka ya. Nah, oke, ini harus ada kerjasama sebenarnya ya. Awak udah jelasin, baca Alkitab lagi, ya kan capek juga awak ya kan. Oke, Matius 7, saya buka nggak apa-apa lah. Karena Kak Sintiul ini udah bobok cantik dia nih kayaknya ya. Bapak. Matius 7 ayat 21. Nah, ini Matius 7 ayat 21. Nih, lihat dikatakan Yesus ini. Nah, saya naikkan dulu nih siapa nih? Sophie. Nama cewek tapi laki-laki. Ini Oke. Sophie, pasti laki-laki ya? Sophie dari gereja mana? Protestan, Katolik, ateis? Sophie. Aduh, meninggal. Oke, baik. Oke, ini ya. Saya baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang berseru kepada Yesus itu mengatakan dia Tuhan, Tuhan. Itu punya iman nggak? Om Yompu. Punya iman nggak dia itu? Nah kan ditanya meninggal kan. Capek saya membaca tapi ditanya meninggal. Oke. Punya iman nggak nih berseru memanggil Yesus itu Tuhan? Belum tentu, Bang. Apa? Belum tentu. Belum tentu. Oke, kita lihat. Ya, kita lihat ya. Anda bilang tadi belum tentu. Oke, kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Ini perbuatan ya. Melakukan melainkan dia yang perbuatan melakukan atau berbuat kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Yesus? Bernubuat demi nama Yesus punya iman nggak? Ya, bernubuat, terjadi sesuatu. Punya iman nggak? Betul. Punya. Kami mengusir setan demi namamu, punya iman nggak? Dalam nama Yesus. Kuntilanak, pergi kamu. Sana pergi. Mengusir setan, memanggil nama Yesus, punya iman nggak? Punya. Mengadakan banyak mujizat, sembuh, dia memanggil dalam nama Yesus, sembuh kamu. Penyakit kurap, sembuh katanya. Sembuh. Dalam nama Yesus. Berarti dia punya iman kan? Oke. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Mereka ini yang tadi yang bernubuat dalam nama Yesus, yakni mereka ini yang mengusir setan dan mengadakan mujizat ini. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ini kata Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Loh, bagaimana mungkin? Ini sudah punya iman. Yang mengusir setan ini sudah mengenal pasti Yesus itu siapa? Tuhan. Yang bisa melakukan mujizat. Kita ini mengenal Yesus. Tetapi Yesus tidak mengenal. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Tapi itu pembuat kejahatan kan, Bang? Iya.
Jelas. Karena memang Yesus tahu mereka begitu, tapi buat kejahatan, pembuat kejahatan gitu. Iya, artinya perbuatan nggak tuh? Pembuat kejahatan tuh Iya. perbuatan nggak? Perbuatan. Oke, makanya di sini dikatakan tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ini kan punya iman. Tapi mereka punya iman. Yang punya iman ini bukan artinya tidak setiap orang yang berseru. Ini bukan artinya tidak ya. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, atau artinya disederhanakan. Bukan tidak setiap orang yang punya iman akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan perbuatan, yang melakukan yang berbuat kehendak Bapakku. Artinya, contoh gini, saya kasih contoh. Kamu beribadah Om sampai jungkir balik di gereja, nangis, Om Elang, saya potong Jerit-jerit. sebentar Om Elang. ya. Lalu kamu ketika keluar dari gereja, ada yang minta, yang kelaparan. Bang, Om Yompu, saya sudah tidak makan 3 hari. Anda sudah tahu dia kurus kering. Anda punya banyak, ada uang untuk memberi makan. Gak mau saya. Saya kan yang penting sudah nangis-nangis di gereja tadi. Saya percaya Om Elang, kepada Om Elang. Yesus. Om Elang, ayat ini membantah jelas sekali ya, bukan beriman ya. Karena di situ kan Yesus menghardik orang-orang yang memanggil namanya dia loh. Iya. Yang mengaku cuma beriman. Gini Saya loh, tidak Bang. mengenal Bang, kalian. Abang, jangan abang buat seperti itu seolah-olah abang sekarang berpikir bahwa ini yang menyelamatkan perbuatan baik. Iman tidak Loh, berguna. beriman, di sini iman. dua-duanya ada iman dan Dua-duanya, perbuatan. Iya, jadi intinya Bang. Jadi Bro, itu ayat tuh loh di depan mata itu jelas. Kamu iya. nggak dengar tadi ta? Ini- Berarti kamu mau Di membantah sini kan Alkitab lagi. di sini ayat ini mengatakan hanya iman saja tapi perbuatan tidak. Makanya aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu pembuat kejahatan. Dia punya iman tapi selalu jinah, penipu. Ya itu kan jelas tuh, lompu di situ jelas. Mereka memanggil nama Yesus, tapi Yesus membantah mereka loh. Iya, Itu jelas gak? Ayo. jelas. Ya berarti kan bukan cuma beriman, cuma percaya ke Yesus. Yesus saja bisa menghardik mereka. Jadi gini Bang, aku mau bertanya dulu sama orang abang ini. Loh, kamu jawab dulu, jangan pindah topik. Jangan pindah dulu, selesaikan Iya, dulu di tetap- sini. Tetap Selesaikan di topik Jangan keselamatan ini. menghindar. Jangan menghindar dulu. Di sini Hah? yang selamat itu, kenapa Yesus itu bilang yang memanggil Tuhan mengusir setan dalam nama Yesus itu punya iman. Kenapa dibilang pembuat kejahatan? Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kenapa? Ya, karena mereka berbuat kejahatan Bang. Berarti Nah, dibuat artinya berbuat jahat kan? Itu tidak menjelaskan mereka- kejahatan di situ. Berarti Bro. ada perbuatan baik kan? Kita Ada nggak tahu apa iman. kejahatannya. Bentar, ada iman, ada perbuatan baik kan berartinya kan? Kebalikannya kan? Iya. Nah, Iya. artinya selaras kan? Ada iman, ada perbuatan kasih, perbuatan baik. Iya. Itu baru kamu Iya. selamat. Makanya Iya, betul. saya bilang, hanya iman saja kamu selamat, tanpa ada perbuatan baik, itu selamat atau itu benar atau tidak? Sesuai dengan ini, ayat ini. Betul. Apa? Salah kan? Salah kan soal Iya, salah. hanya iman kan? Iya. Nah, berarti ajaran Martin Luther, ajaran hanya iman kamu diselamatkan, itu ajaran benar atau sesat? Meninggal saudara-saudara. Dia tadi dia jawab, tinggal, Dengar dulu, tinggal Bang. dia menegaskan aja nih sekarang. Iya, dengar dulu Bang. Abang kalau ini jangan lari. Loh, Katanya, saya nggak lari. dengar. Tadi kan Anda bilang Enggak, tidak gantian betul. Kita, aduh. Nah, Oke, kalau- oke, aku ngerti maksud Abang. Oke, Ah, jadi baik gini, Bang. hanya iman saja itu benar atau sesat? Abang tadi udah bukakan di Berat situ, Bang. saudara-saudara. Dengar dulu, Bang. Silakan Om Ade. Pio, silakan kejar. Aku udah capek. Mana-mana dia muter-muter. Macam obat bayi Abang pun yang dia. muter-muter. Silakan Pio, Om Ade. Petrus, dengar dulu, aku dulu ngomong.
Ya, Abang bilang tadi, Martin Luther bilang, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik. Alkitab juga berkata seperti itu. Dan perbuatan baik itu hasil dari iman, buah dari iman. Kan itu udah jelas tuh, Bang. Barusan ayat Orang yang di kalau bawah. udah beriman itu, coba Kamu kalau tolak, tak, bro. Lompu. Di mana? Di mana? Di mana ayatnya? apanya di mana? Di mana Abang ayatnya? tadi yang bukakan lagi lah Martin Luther tadi kalau mau ini. Kan Martin Luther kapan bikin Alkitab? Hah? Martin Luther kapan bikin Alkitab? Aduh, ini kok ngomongin ini Martin baru Luther masuk. ya. Oke. Ya ayatnya mana Yompo. tadi? Yompo. Oke, saya baca lagi ya. Sola Ya. fide hanya iman. Doktrin ini mengajarkan bahwa pembenaran dianggap benar di hadapan Tuhan dicapai hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Nih. Jadi dia Nah, itu ayatnya di mana? bentar. Bukan melalui perbuatan baik. Dia artinya perbuatan itu nggak perlu hanya iman saja. Enggak, dulu gini Oke. dulu Bang. Bentar, satu-satu kita beda Bang. Seperti itu kan. Di situ tadi kita diselamatkan oleh kasih karunia oleh iman. Itu bukan perbuatan baik. Itu tadi jelas Bang ya. Iya, kasih karunia. Kasih itu artinya perbuatan atau iman. Perbuatan Bang. Oke, perbuatan. Perbuatan Allah kepada manusia itu apa? Dengan cara menyelamatkan manusia. Memberi anaknya yang tunggal tadi Bang. Ya, oke. Artinya Allah berbuat, melakukan. Makanya kita mencontoh Allah. Kamu percaya kepada saya karena saya telah berbuat kasih kepadamu. Apa itu? Saya relakan putraku ini menebus dosa-dosamu. Karena kamu yang melakukan dosa, aturan kamu yang harus dihukum setimpal dengan perbuatanmu. Tapi karena Allah itu kasih, ya, mengasihi manusia, memberikan putranya yang mati menggantikan dosa kita. Terkejut aku. Oke, lanjut dulu. Enggak, tadi omnya ini mempermasalahkan ayat apa ya? Yang sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu tak om? Iya. Itu coba dibaca sampai ayat 10 om. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Iya. Tetap ada perbuatan di situ. Iya, Tidak jadi bisa di situ, dipisahkan. stop dulu Kak, sampai di situ. Justru di situ Martin Luther mengatakan bahwa untuk keselamatan itu iman dan perbuatan baik itu buah dari iman. Jadi orang kalau udah beriman, ya melakukan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik. Apa yang jadi masalahnya? Gitu. Mana Siapa ada bilang? kata buahnya itu? Buahnya Siapa iman itu bilang perbuatan buah iman? baik itu di mana? Ini loh yang dibukakan Siapa di ayat bilang? besar ini. Bacakan dulu. Perbuatan baik dianggap sebagai buah dari iman. Ngerti nggak? Mana? Kalian kan hanya mengutip. Baca kata-katanya Martin Luther Pio. Ah. Coba. Ini lihat ya, saya baca ya. Ah. Perbuatan baik dianggap sebagai buah dari iman Ah. yang hidup dan bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ini perbuatan baik ini artinya buah, artinya ada dia sendiri, ini kontradiksi. Dia iman itu harus ada juga perbuatan di sini. Ada orang yang beriman, dengarkan dia Bu, jangan potong dulu saya. Ada orang yang beriman tidak berbuah. Dia kan kalau hanya iman saja, itu kan pengertian iman itu kan sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi kita percaya dan kita harapkan, itulah pengertian iman. Ya, itu pengertian iman. Oke, iman itu nggak ada action, tindakan nggak ada. Nggak ada actionnya, tindakannya. Itu pengertian iman. Perbuatan itu adalah action, tindakan. Iya, dari buah iman tadi itu dibuat di situ kok. Siapa bilang iman berbuah perbuatan Buah baik? dan iman ini, Iya. orang yang beriman, tadi saya tanyakan tadi kan, orang yang beriman tadi, ketika Petrus, dia beriman, tapi dia punya perbuatan buah iman nggak di situ?
Otomatis dia punya buah iman nggak? Ketika dia menyangkal Yesus tadi. Iya punya. Apanya punya? Dia menyangkal Yesus. Dia kan menyangkal Yesus, artinya kan dia beriman, tapi dia Abang tidak tadi ada udah buah jelas, Bang. perbuatannya kan? Abang tadi Itu percaya kebalikannya bahwa kan? dengar dulu Bang. Abang tadi percaya bahwa Petrus itu bakal masuk surga. Itu aja abang percayai. Itu setelah Tapi abang dia ambil sadar. dia sebagai contoh. Bentar, Gimana bentar, menurut Yongko, abang? Yongko. Coba. Itu kan setelah dia sadar menyesal. Dengar, ketika dia sadar menyesal, dia baru kembali bertobat. Tengok Yudas, dia menyesal tetapi tidak bertobat, dia bundir. Ada orang yang berbuat dosa, ketika dia beriman, lalu jatuh dalam dosa, dia langsung cepat sadar. Ada orang yang tidak sadar, mati dalam dosanya. Ada orang ya, ketika dia beriman, jatuh dia dalam dosa, dia bundir. Aduh, saya ini melukai Tuhan. Udahlah, saya ini kayaknya nggak diterima Tuhan ini. Bundir, itulah Yudas. Kan dikatakan tadi, Allah itu kasih. Sejahat apapun kamu, kalau kamu bertobat dan menyesal, saya akan ampuni. Itu kata Tuhan. Tetapi Yudas mengambil jalan lain dengan bundir. Namanya sudah membunuh diri sendiri, itu dosa. Dia tidak mencintai dirinya, dia bunuh dirinya sendiri. Dirinya saja bisa dibunuh, apalagi orang lain. Dirinya saja tidak dicintai, apalagi mencintai orang lain. Makanya kasih itu harus mencintai diri sendiri, baru bisa mencintai orang lain. Pahami di situ dulu. Petrus jatuh ketika dia beriman, dia pun jatuh menyangkal Yesus. Udah? Jadi iman itu tidak otomatis dia berbuat baik. Contoh Daud. Daud itu sesuatu yang dipilih Allah. Ya. Baru banyak, Saul juga, Salomo juga, tetapi mereka punya iman, tetapi mereka jatuh juga kan. Jadi iman itu tidak otomatis. Makanya ketika kita jatuh, kita harus bertobat. Sadar cepat. Karena manusia ini adalah makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, makhluk daging. Ya. Kalau kita makhluk roh aja bisa jatuh. Contoh malaikat iblis itu punya kehendak bebas. Lucifer, dia punya kehendak bisa jatuh juga. Apalagi kita. Ya, buah roh itu kasih. Daging itu apa? Percabulan. Makanya ketika malaikat jatuh dalam roh, dia adalah roh, itu kekal. Tidak ada perubahan. Tetapi kita diberi kesempatan karena kita adalah makhluk jasmani dan rohani. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Diberi kesempatan untuk pertobatan. Kalau malaikat makhluk rohani nggak ada kesempatan. Karena dia makhluk roh. Makanya kita beruntung menjadi manusia. Diberi kesempatan ketika kita jatuh dalam dosa. Diberi kesempatan untuk bertobat. Karena manusia ini kan bisa bertobat, berubah. Kalau roh kan nggak bisa berubah, kekal. Itu. Makanya iblis sejak semula adalah pembunuh. Itu. Sejak semula dia adalah pembunuh, pendusta. Karena roh itu nggak bisa berubah lagi. Dia makhluk roh, kekal. Paham nggak di sini, Empu? Aku setuju itu Bang. Yang abang bilang itu aku semua setuju. Cuma masalahnya, abang nggak mau percaya bahwa keselamatan itu kasih karunia oleh iman. Harus ada perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu orang berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Itu kita harus sadar dulu. Kalau menurut abang gimana? Kita berbuat baik bukan untuk. Oke, baca Kasintiul, saya kasih ayat aja untuk mematakan itu saya kasih ayat. Saya nggak mau bernarasi dulu. Kasintiul masih monitor ya. 2 Korintus 5 ayat 10.
2 Korintus 5 ayat ayat 10. yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Oke, kalau kita berbuat jahat, kita mendapat apa? Surga atau neraka? Neraka. Ya udah, artinya ada kita dihakimi menurut perbuatan tadi kan di situ kan? Iya. Bukan menurut iman kan? Oke, kasih Tiol, saya kasih ayat lagi. Wahyu 21 ayat 12. Wahyu 21 ayat 12. Dan temboknya besar lagi. Oke, bukan. Dan Wahyu 20 berarti. temboknya- Wahyu 20. Wahyu 20. Dan ayat 12. aku melihat orang-orang Nah, ya, benar. mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Oke, selaras enggak tadi Nggak 2 bisa, Korintus Om 5 ayat Yompu. 10 dengan Wahyu 20 ayat 12? Dihakimi menurut perbuatan. Kok kenapa enggak dihakimi menurut iman? Saya kan udah bilang dari awal, itu hampir 500 kata loh diucapkan, kata perbuatan dan kasih itu di dalam perjanjian baru. Iman ada berapa banyak, coba dibandingin aja gitu analoginya. Silakan bantah itu ayat. Yempu, kamu diselamatkan karena hanya iman. Silakan. Kamu dihakimi karena iman. Silakan bantah ayatnya. Kasih ayat. Baca di ayat 12 tadi. Dan aku, berapa tadi? Besarkan dulu Bang. Wahyu 20 ayat 12. Silakan kasih itu dibaca lagi. Ah, Bentar Om, bentar, saya bayar Shopee dulu sebentar. Udah. Kayaknya nih ini lagi mau apa ini? Belanja dia nih. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. jelas kan? Di situ diadili berdasarkan ada yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab kita itu mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia oleh iman, bukan karena Ada dikasih perbuatan. tahu juga di situ. Tetap ke situ. Jangan buka ayat. Jangan buka malat. Ya, enggak, gini Bang. Dihakimi, Udah aku bilang. kamu dihakimi menurut Tenang iman atau dulu. perbuatan di Nanti situ. giliran aku diam, wah ini mau belanja Enggak, kemana? jangan rubah ayatnya. Ini loh ayat Enggak ini. dirubah. Oke. Nggak dirubah. Oke, ayat ini fokus kepada ayat ini. Silakan. Ya, ayat terakhirnya aja dibacakan dulu, Bang. Ya udah dibaca tadi, udah berapa kali kasih tuntut membaca. Orang-orang mati menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab itu. Kan gitu kan? Jadi yang perlu kita pelajari kitab-kitab, kan kitab-kitab itu tuh yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tuh, Ya. Ya. yang menulis perbuatanmu tuh dicatat di dalam buku. Kamu diadili perbuatanmu. Jadi kalau menurut Abang, menurut kawan-kawan saudara-saudara semua lah di sini, kita itu diselamatkan dengan apa, Bang? Iman dan perbuatan. Iya, samanya. Oke, kalau sama, Perbedaannya tadi kalau perbuatan sama, baik itu. oke, bentar dulu. Dengar Kalau dulu, sama, dengar dulu. kalau sama, Martin Luther mengajarkan hanya iman kamu dibenarkan, bukan karena perbuatan baikmu. Itu benar atau salah?
Berat, kan? Kenapa kamu ragu untuk menjawabnya? Silakan Pio. Pio udah gak sabar lagi nih, silakan. Siapa namanya ini? Aduh, tepele ini barang ini. Turun dikit Pak, stiker. Catatan di kitab itu tadi itu perbuatan kita atau apa tuh Om Pio? Tolong jelasin Om Pio. Bentar, ini stiker ini apa ini? Aku nggak bisa baca apa ini? Bidat ini namanya. Ini menurut pandangan bapak-bapak gereja ya. ini baru ini sebelum ada Martin Luther bahkan masih di kekekalan, masih jadi angin. Gitu. Masih belum terbentuk Martin Luther. Belum direncana untuk dibentuk Martin Luther. Bapak-bapak gereja sudah mengatakan ini bahwa iman itu, buah iman itu, salah satu contohnya Irenaeus, muridnya Polikarpus muridnya Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Iman itu, implementasi dari iman atau akibat dari iman itu akan menyambungkan relasi kita dengan Tuhan Yesus. Itu. Tapi untuk terhubung, benar-benar terhubung, butuh perbuatan. Karena dalam proses relasi itu ada perbuatan yang berperan di situ. Begitu. Contoh iman, contoh perbuatan itu kan seperti yang Paman Elang bilang tadi. Sebenarnya contoh iman yang menyelamatkan itu yang ditunjukkan oleh Bapa dan Putra. Ketika Bapa berkehendak untuk agar putranya disalibkan, itu kan perbuatan. Yesus mengikuti arahan Bapa, kehendak Bapa itu kan perbuatan. Sehingga dia disalibkan untuk apa? Menebus dosa manusia. Itu kan perbuatan. Contoh iman dan perbuatan itu sudah ada dari Bapa dan Putranya yang tunggal. Dari Bapa dan Sabda dan Firman-Nya. Dicontohkan juga sama Bunda Maria. Gitu. Dicontohkan juga sama para rasul, Petrus, Yohanes dan lain-lain. Bisa saja kan mereka, tapi mereka karena pengen selamat, mereka beriman dan bekerja, berbuat baik. Mereka mewartakan. Itu kan perbuatan. Nggak usah pakai dasar biblis macam-macam. Nggak usah. Itu aja. Mereka mewartakan itu bukan perbuatan, itu kan perbuatan, pekerjaan. Melanjutkan pekerjaan dari Tuhan Yesus. Itu perbuatan loh. Karena mereka pengen selamat. Begitu. Mereka pengen bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi mereka melakukan pekerjaan itu. Mereka mengiyakan apa yang dititipkan oleh Tuhan Yesus. Udah selesai. Jadi iman saja, sola fide, itu sudah gugur dengan rangkaian peristiwa dari Bapa, Anak, sampai kemudian sampai sekarang. Sampai para rasul, itu sudah selesai, gugur di situ. Gak usah pakai Alkitab. Kalau mau pakai Alkitab lebih parah lagi, tambah gugur lagi barang itu. Begitu. Paman siapa ini? Lupa aku siapa namanya ini, bentar. Aku bilang, aku tahu dulu. Iompo, apa sih? Ompu. Gitu Paman Ompu. Martin Luther itu kapan datangnya? Bahkan Martin Luther itu dia orang stres. Menurut catatan hariannya, menurut catatan-catatannya, itu dia orang stres, orang gangguan jiwa. Gitu. Dia bahkan bilang bahwa akal budi itu tidak penting, sedangkan untuk memahami, untuk dia sampai menjadi Romo butuh pengetahuan, butuh akal budi. Dia jadi Romo itu peranan akal budi loh. Dia bisa tahu Tuhan Yesus itu peranan akal budi yang kemudian diilhami dengan wahyu ilahi. Gitu, yang kemudian berkolaborasi dengan wahyu ilahi, disentuh oleh wahyu ilahi, kemudian dia bisa tahu Tuhan Yesus dan Allah.
gitu. Tapi apa? Gara-gara stresnya dia mengatakan akal budi itu musuh dari iman. Sehingga muncullah itu imannya sola fide itu. Saking berbahayanya Martin Luther ini, dia bilang surat Yakobus yang tadi dibacakan, kayaknya udah dibacakan tadi. Itu surat Jerami, meragukan Wahyu Yohanes. Loh bagaimana itu? Baik itu yang kalian harus ikuti. Itu baik. Jadi gimana ya? Selesai sebenarnya pembahasan itu tanpa perlu dasar biblis. Tanpa perlu ayat-ayat Alkitab. Mana Alkitab ayatnya? Mana ayatnya? Ya udahlah. Itu memangnya Bapak sama Yesus itu sampai Yesus tersalib itu bukan perbuatan. Saya tambahin dikit ya Pio ya, kalau dia meragukan akal budi itu ya, itu kata-kata Yesus sendiri loh Pak Yompo ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu sampai diucapkan sama Yesus sendiri. Bagaimana bisa akal budi itu dihilangkan? Itu Paman Ompu. Silakan Paman Ompu. Paman Ompu. Wah. Bulan sebulan ini tengah malam ambulan bunyi. Sulit. Tidur dia. Paman Elang, tidur dia. Siapa yang Apa udah meninggal? Hah? Apa udah meninggal? tadi di ini? Sekarang gini Bang, kita itu percaya dulu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya ya? Aku percaya Tuhan, aku Oke. percaya. Jadi ada yang mengatakan loh Bang, mana yang betul? Apolos apa Paulus yang betul? Apolos menyiram, Apolos menanam. Aku tidak peduli yang aku bukan Dengar bilang dulu. Apolos, Tadi abang ngomong, Apolos diam itu semua. tidak. Giliran orang ngomong terus. Ya udahlah, ngomong lah. Enggak, jadi gini Bang, ini masalah kita beriman ya. Nah, jadi kalau masalah pengajaran seperti tadi, aku bilang kalau masalah pengajaran yang mengaku aku tadi, kalau untuk ajarannya seperti itu bahwa hanya iman. Tapi setelah dibacakan tadi bahwa yang menyelamatkan itu hanya iman dan perbuatan baik itu buah dari iman. Berarti mengatakan bahwa orang yang beriman itu harusnya berbuat baik. Itu menurut Dengar Martin dulu, Luther. nanti aku dulu bernarasi, nanti Ya udahlah. abang terangkan lagi. Maaf. Nah, jadi di sini Bang, yang perlu kita tahu bahwa ada pemikiran-pemikiran biar dia berani buat seperti itu. Kenapa? Memang perbuatan baik itu nggak ada pedahnya untuk keselamatan. Jelas. Orang itu diselamatkan hanya karena kasih karunia oleh iman, bukan karena perbuatan baik. Udah. Jadi Sudah. biar abang itu nggak bermegahkan diri seolah-olah Ya abang sudah. selamat. Enggak bermegah. Ya. Gereja Katolik pun tidak memisahkan kedua aspek. Apa ya bahasa sederhananya ya? Kedua aspek itu. Iman dan perbuatan tidak berpisah. Untuk memperoleh keselamatan, iman dan perbuatan harus satu sejalan. Begitu. Tidak bisa iman sendiri, perbuatan sendiri. Tidak. Gereja Katolik dua itu harus berjalan seirama. Begitu. Nah, terus yang Bapak komentari tadi itu tulisan itu perkataan Martin Luther. Aku sudah bilang dari pertama, Martin Luther itu belum ada. Itu baru muncul abad 16. Bapak percaya Martin Luther yang baru muncul abad 16 atau bapak-bapak gereja yang bertatap muka sama Yesus? Atau yang menjadi muridnya, murid para rasul? Lebih percaya mereka atau Martin Luther yang baru ada di abad 16? Itu pertanyaanku. Bapak percaya yang mana? Martin Luther atau muridnya para rasul? Pak Ompu. Iya Bang, nanti aku mau ngomong nggak Bang potong. Sekarang nggak Bang Iya, ngomong. enggak, aku buka aja open mic aja. Aku tanya, Bapak percaya Martin Luther atau muridnya para rasul? Kalau
Itu memang pengajaran, Bang, yang bisa diterima. Kenapa enggak? Walaupun adekku, anakku nanti dia setelah dapat pemahaman yang betul-betul Alkitabiah, kita bisa percaya gitu loh. Enggak masalah itu. Jangan Ya, mana yang Alkitabiah? Masalahnya kan dari tadi tidak Alkitabiah udah ditunjukkan, gitu kan? Nah, kalau dengar, Bang. makanya Udah. aku tidak mau masuk kepada Biblis karena udah selesai sama Om Elang tadi Biblis. Aku masuk dari tulisan-tulisannya bapak-bapak gereja patristik, bahasanya patristik, gitu. Udah, Bang. Makanya kan tadi aku bilang, Bapak percaya bapak-bapak gereja yang muridnya para rasul atau Bapak percaya Martin Luther yang Romo pecatan, begitu. Udah, Bang. Iya, jawab aja. Bapak percaya siapa? Udah aku Muridnya bilang para tadi, rasul Bang, atau Martin percaya. Luther, Romo yang dipecat? Udah ku jawab tadi, Bang. Percaya kalau itu masih apa namanya? Kurang biblis apa coba? Mereka itu loh, mereka itu langsung dari mulut ke mulut dengan para rasul. Dan itu yang diimani oleh gereja Katolik. Iya, aku udah ku bilang, Bang, nggak ku salahkan gereja orang Abang itu. Bukan, Yang jadi masalahnya pemahaman kita. Tadi contohnya ada orang berbicara kasih, mending ngasih perpuluhan, dan jangan ambil contoh-contoh orang yang seperti itu hanya untuk menjatuhkan gereja gitu loh. Pak. Kecuali Ini tadi lagi bicara iman dan perbuatan ya Pak. Aku udah bilang ya tadi ya Pak. Aduh, aku nggak mau masuk biblis. Aku bilang contoh pertama iman dan perbuatan itu Bapak dan putranya. Putranya mengikuti kehendak. dengar Bang. Putranya berbuat. Dengar Iya dulu, kan? Bang. Ya, aku Udah nggak sepakat. usah. Enggak, aku sepakat sama Abang. Cuma Abang kayaknya Iya. benci kali Martin Luther itu ajanya. Bu, Kenapa ya, bilang kayak- dengar dulu. Pak, aku nggak kenal Martin Luther itu siapa, Ya, Pak. makanya. Yang aku tahu Tapi ajarannya, Abang Pak. kenal, tapi bencinya Abang itu kelewatan gitu. Diem, Pak. Ya, Aku tidak mengenal siapa itu Martin Luther secara Tapi personal. bencinya Abang itu yang bikin ya pengajaran itu Aku hancur membenci gitu. ajarannya, aku Tadi bilang mengutuk tadi ajarannya. ada mau Apolos yang menyiram, Paulus yang menanam. Masuk Apolos lagi. Tuhan itu Yesus gitu loh. Yang penting intinya itu kita percaya Yesus. Ini Selesai duduk kan? pun Tapi kebencian Abang itu kayaknya udah nutupin semua apapun itu. Pokoknya di sini semua itu iblis. Seolah-olah seperti itu. Intinya Pemalang naikkan aku kan Romo. tadi nggak masuk ke Biblis, Pak. Aku nggak masuk Makanya ke aku bilang, Biblis. Begini, abang Pak. itu seperti Bapak perlu garis bawah ini. Aku bilang, yang pertama, aku tidak mengenal siapa itu Martin Luther. Yang kedua, yang aku tidak suka, yang aku tidak sepakat adalah ajaran yang dibawa oleh Martin Luther. Begitu. Beda ajaran dan beda yang membawa ajaran. Pak, dengar. Gitu. Nah, aku bilang, menurut pendapat Bapak gereja, kalau Biblis kan tadi Paman Elang udah selesaikan. Menurut pendapat Bapak gereja yang hidup ratusan tahun sebelum adanya Martin Luther, yang menerima pengajaran dari muridnya para rasul bahwa iman itu seperti A, B, C, D, perbuatan segini-gini. Udah aku jelaskan tadi. Nah, pertanyaanku tadi, Bapak lebih percaya ajaran yang dibawa Bapak gereja yang diterima dari para rasul atau Martin Luther yang baru ada di abad ke-16? Begitu. Sudah Bang? Udah. Nah, jadi Percaya gini, Bang. siapa? Masalah Malam percaya itu Romo. denger dulu. Lalbe Romo. Jadi masalah percaya yang dibawa abad ke-16 atau yang dibawa bapak-bapak gereja sebelum dia, apa itu enggak diambil dari Alkitab itu sendiri, Bang? Atau sesuai dengan pengajaran yang ada di Alkitab itu? Maksudnya apa ini? Begini, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya pengajaran? Pandangan bapak-bapak gereja, aku jelaskan lagi deh, Bapak nggak paham. Begini, Pak, pandangan bapak-bapak gereja soal iman, soal perbuatan, iman dan perbuatan itu
mereka yang aku bawa ini bapak-bapak gereja yang hidup belum terlalu jauh dengan para rasul. Ya, Aku tadi membawa Santo Irenaeus, muridnya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes. Begitu. ya. Nah, membawa mereka ini karena mereka dekat. Gitu. Dekat. Oke? Dekat. Yang tentunya ajaran-ajaran mereka ini sesuai dengan Biblis. Begitu. Sesuai dengan Biblis, sesuai dengan Alkitab. Nah, makanya aku tanya Pak, Bapak percaya Martin Luther yang ada di abad 16 yang membawa ajaran sola fide-nya itu, atau bapak-bapak gereja? Perlu digarisbawahi tadi Pak, aku bilang bahwa Martin Luther dalam catatan-catatannya, dalam table talk-nya, dia mengatakan bahwa akal budi itu musuh dari iman. Begitu. Jadi akal budi itu tidak perlu dipakai. Sedangkan Martin Luther untuk menjadi seorang romo dan untuk bisa berpikir ya, itu dia menggunakan akal budi. Ini penjelasan filsafat, Pak. Aku coba membuka ini otaknya Bapak. Martin Luther ketika mengungkapkan teori itu atau ajarannya itu, dia menggunakan akal budi. Namun agak bengkok-bengkok dikit gitu. Tapi intinya akal budi yang berperan di situ, Pak. Begitu. Iya. Tapi kontradiksinya dia kemudian mengatakan bahwa akal budi itu musuh dari iman. Gitu. Jadi harus dibunuh akal budi itu. Itu setan, itu iblis dan lain-lain. Itu kata Martin Luther dalam table talk-nya. Begitu. Kalau itu kita nggak mau ngurusin ke situ. Bapak nggak tahu kan? Iya. Bapak nggak tahu karena Bapak nggak baca kan? Kami baca. Iya. Kami baca. Iya, tapi yang jadi hal yang perlu kita garis bawahi seperti tadi. Kita itu percaya Yesus, ya kami pun percaya. Pak, aku bicara persoalan bukan soal itu, Pak. Dengar Bukan dulu. soal itu, Pak. Bahkan jadi masalahnya gini loh Bang, aku kalau ngobrol maunya denger-dengeran gitu loh. Iya. Cuman jangan lari-lari, Pak. Nggak lari-lari. Jadi gini, kan abang bilang tadi mana lebih percaya ini muridnya ini. Aku nggak tahu itu apa pengajaran dia. Dengar dulu, selama dia masih di Alkitab, ya nggak apa-apa. Ya kan? Terus sekarang ada pengajarannya Martin Luther dengan alasan-alasan, mungkin dia punya alasan kenapa kita bilang seperti itu, karena memang perbuatan baik tidak menjamin kita masuk surga. Om Lompu. Dalam ajaran gereja Katolik pun udah aku bilang, Pak, ajaran gereja Katolik. Jadi masalah Iman dan perbuatan itu sejalan. Jadi Iya. perbuatan tidak perbuatan saja itu tidak menjadi penentu untuk masuk surga atau selamat. Tidak, harus iman. Jadi iman dan perbuatan itu berjalan Iya. seirama, bersamaan. Gitu itu dalam gereja Katolik. ya, jadi yang jadi masalahnya tadi kebenciannya, makanya aku bilang tadi Bapak itu bencinya minta ampun. Kenapa? Kita nggak tahu. Siapa yang benci? Dengar dulu. Tapi udah aku bilang tadi, Martin Luther mengambil itu, tapi dia tidak menghilangkan perbuatan baik. Dibuat lagi di keterangannya itu bahwa perbuatan baik itu hasil dari iman. Dengarkan. Saya sudah kasih gini. Orang yang beriman, apakah harus selalu berbuat baik? Saya sudah kasih contoh tadi. Petrus, Saul, Salomo, Daud, bahkan Musa. Ketika dia beriman, apakah dia tidak jatuh dalam dosa? Kan jatuh. Ya. Dia beriman kita itu tidak otomatis kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Karena ini kita manusia ini semua berdosa. Kalau bilang kita punya iman, kita tidak pernah lagi jatuh dalam dosa, ini gawat. Kamu sudah melanggar Roma 3 ya 23. Semua orang berbuat dosa. Nah, ketika kita berdosa itu, kita punya iman, kita juga bisa berdosa. Disitulah kita
bertobat. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa itu dibutuhkan pertobatan. Aduh, saya di apa lagi nih, aduh. Ini ada yang membatasi saya nih. Ya, itu tadi kan saya sudah kasih itu perbandingannya. Kamu sekarang Yompu, kamu percaya kepada Yesus Kristus, betul, penyelamat kan? Betul. Apakah kamu nggak pernah jatuh lagi dalam dosa? Pernah. Pernah. Itulah gambaran kita semua manusia. Iya bang. Jadi intinya bang, makanya aku bilang intinya aku jatuh dalam dosa. Aku ada juga berbuat baik, ada. Itu pasti. Ada berbuat baik, ada. Tapi perbuatan baikku itu bukan untuk aku diselamatkan. Ngerti nggak maksudnya bang? Oke. Dengar Kalau dulu. oke, Tapi, enggak gini dengar aja. dulu. Bentar. Perbuatan baik itu kamu tidak diselamatkan. Tadi kan sudah dibawa 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, Kamu dihakimi menurut perbuatan apa yang kamu lakukan, yang baik atau yang jahat. Iya. Oke, gini. Oke. Kamu tadi sudah bantah ayat. Oke, saya kasih nalar sederhana. Kamu punya iman, percaya kepada Kristus, tapi kamu mati dalam dosa, perbuatan buruk. Karena perbuatan itu kamu bilang mau perbuatan baik, perbuatan buruk tidak menyelamatkan. iya. Betul ya? Nah, ketika kamu berzina, membunuh orang, tapi kamu punya iman, kamu masuk ke surga atau ke neraka? Aduh, susah juga jadinya. Meninggal kan? Meninggal Di kan? situ, Bang. Kok Jadi gitu muter-muter lagi di coba situ. jawab? Masuk surga atau ke neraka? Sulit ngomong sama orang abang ini karena memang Berat, makin kan? kebenci. Tinggal dijawab. Banyak orang seperti itu. Tinggal dijawab Abang aja. kalau kayak gitu bang, aku tadi beberapa kali bertanya seperti itu, abang susah jawab kenapa? Ya tidak, itu nggak bisa jawaban seperti itu. Loh. Udah aku bilang tadi sama abang, bang, Banyak abang nggak lah aku kamu, bilang. tadi Dengar kan dulu, saya Bang. kasih contoh sama Dengar kamu. dulu. Kamu ini beriman. Ya, kamu ini bisa jatuh dalam dosa nggak dalam iman? Bisa, karena pada saat iman saya lemah, bisa saya jatuh. Saya sudah kasih contoh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Nah, ada orang tadi kamu bilang hanya iman kamu diselamatkan, perbuatan baik atau buruk itu tidak perlu. Nah, saya kasih contoh, nalarnya sederhana. Kamu Makanya percaya aku bilang ada di situ tadi dibilang bang seperti itu perbuatan baik, perbuatan buruk tidak perlu. loh, Justru perbuatan dibilang baik aja perbuatan tidak menyelamatkan. buruk. Bentar dulu. Tadi kan dikatakan Dulu. perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Oke. Iya. Hanya iman. Bentar dulu, pelan-pelan dulu. Nah, kalau perbuatan buruk apalagi kan? Sedangkan kita Iya. berbuat baik aja tidak menyelamatkan. Kalau Iya. perbuatan buruk kan tidak juga kan? Nah, saya kasih nalarnya. Kamu beriman kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus. Aduh, Tapi balik lagi kerjaanmu- abang nanya-nanya kayak Bentar gitu. dulu, aduh Tuhan. Itulah yang jadi masalahnya sama abang. Nanya nanti Loh. itu lagi, dijawab lagi, itu lagi. Banyak nggak orang Lagi. seperti itu, saya tanya. Banyak nggak orang seperti itu? Ya banyak, itu kan tergantung orangnya. Ya udah. Bang. Jangan Ya dipaksakan. udah. gitu. Dengar, kamu tinggal jawab. Nah, kan Iman itu yang pengertiannya. Dengar dulu Bang Yompu, biar kamu jangan salah paham. Banyak orang yang beribadah kepada Yesus sampai nangis-nangis di gereja. Dia punya iman pastinya. Iya. Ya kan? Sangkip jungkir balik dia berdua, bayangkan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau penebus, keampunilah dosaku, jungkir balik. Lalu pulang gereja, dia mencuri, berbohong, berzina, ya. Itu kan banyak seperti itu. Nah, ketika itu dia mati dalam dosa perzinahan atau pencurian. Iya. Tapi dia di situ juga dia percaya kepada Yesus. Nah, ketika mati dalam dosanya, karena perbuatan itu kan tidak menyelamatkan. Nah, ketika perbuatan buruknya itu berzina, mencuri, membunuh, dia mati, dia masuk surga atau neraka? Nggak tahu aku bang. Kan meninggal, kan berat kan? Gak tahu, saya kasih. Silakan Romo.
Aduh, ngeringit, nekat yang Mau jawab abang itu pasti nggak terima. udah. Itulah. Artinya Jadi kamu gini, sudah nggak tahu aku bang, kau bilang. Bang. Jangan bantah lagi. Nah kan, dengar bang. Loh, Udah kamu kubilang tadi dia masuk surga atau neraka? Jawab dulu. Masalah keselamatan itu bang, masalah kasih karunia Tuhan. Kalau abang nggak percaya Betul. itu, dengar, Allah dengar tadi bang. berbuat kasih Dengar, mengutus dengar, Bang. putranya Berarti abang menjadi kalau kutanya gini bang. korban penyalipan. Dengarkan Abang- dulu. Dengar dulu bang, aku nanya sama abang lah dulu. Ini masalah diri abang lah. Abang menurut abang masuk neraka apa masuk surga? Loh, saya harus punya iman dan perbuatan saya selaras. Iman dan Jadi perbuatan menurut saya abang, selaras. dengar dulu bang lagi. Loh, kok Oke, dengar udah aku katakan, udah. udah aku jawab. Gimana? Dengan itulah makanya dibuat seperti itu, bahwa dengan iman abang, percaya abang bahwa abang itu bakal masuk surga, itulah yang menyelamatkan itu tadi. Dan buah dari iman abang itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Kan seperti itu logikanya. Buah Di mana iman itu buah? perbuatan atau bukan? Saya tanya. Buah iman itu perbuatan atau bukan? Perbuatan, Oke, perbuatan. perbuatan baik Oke. itu buah dari iman. Kok susah Oke. kali tuh bang? Buah dari iman. Saya tanya, apakah orang yang beriman otomatis berbuat baik? Otomatis bang, aduh. Oke, tunjukkan kepada Itu saya, bentar, tunjukkan kepada saya orang yang beriman itu tidak pernah berbuat dosa lagi. Nggak ada kata-kata seperti itu. sudah, Bang. kau Justru karena itu tadi, dengar dulu bang. Dengar dulu bang. Karena disitulah semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Om di situ paman ompu. otomatis kita bisa Paman diselamatkan Ompu. hanya karena kasih karunia. Paman ompu. Bukti-bukti Paman kita Ompu. dapat kasih karunia dari mana? Kita memiliki Paman iman. Ompu. Itu bang. Paman ompu. Jadi jangan Orang paksakan ateis. seperti abang. Paman ompu. Untuk abang Orang aja, abang ateis udah kan percaya banyak-banyak tadi. tuh. Paman ompu. Orang Romo ateis aja kan banyak Om tuh. Bio. Banyak tuh, bentar. Paman ompu, orang ateis itu banyak loh, baik-baik loh mereka. Iya. Nah, iya kan? Ya. Nah, baik-baik mereka. Hmm. Tapi mereka tidak beriman. Iya. Bagaimana itu? Makanya tak seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui apa itu bang. Makanya kita jadi Kristen gara-gara ada jaminan harus beriman kepada Yesus. Seperti itu. Orang ateis berbuat baik banyak, iya. Iya. Tapi mereka Perbuatan baik mereka tidak bisa beriman. menyelamatkan bang. Itu harus kita percayai dulu. Apanya yang mau dipercayai? Iya. Bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Penyelamatan itu dari Yesus. Iya, itu betul. Jangan Nah, muter-muter jadi kita. apa lagi? Jadi yang disalahkan apa lagi? Gini, Yang Yompu, disalahkan Martin Luther. penyelamatan itu dari Allah, betul. Kita enggak. Iya. Iya, penyelamatan itu karena kasih Allah. Iya, Kasih itu betul. dibuktikan dengan penumpahan darah oleh Yesus Kristus di Iya, salib. betul. Oke, ada perbuatan Allah. Oke, setuju nggak di situ? Setuju. Oke, kita harus meneladani apa yang dilakukan Allah. Berarti ada iman dan perbuatan. Iya. Kalau kamu bilang hanya iman saja, Ya, apa bilang menghilangkan hanya perbuatan. iman bang? Aduh, sakit kepalaku. Udah Apa? aku bilang, itu tadi bang, nggak ada yang ngomong cuma iman bang. Martin Luther mengatakan hanya iman, perbuatan tidak perlu. Aduh. Perbuatan tidak menyelamatkan. Iya, itu dibilang, bukan tidak perlu dibilang bang. Iya, tidak. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Oke, Dalam benci Martin Luther. Perbuatan tidak menyelamatkan. Ketika saya perbuatan baik tidak menyelamatkan, perbuatan buruk tidak menyelamatkan. Nah, ketika kamu berzina mati dalam dosamu, kamu percaya dalam Kristus, kamu selamat surga atau neraka? Jawab aja dulu, simple. Kalau percaya bang sama Yesus ya masuk surga bang. Aduh. Masuk surga iblis. walaupun kamu berzina. Walaupun Iblis kamu juga berzina. percaya loh, iblis masuk surga. Dengar bang. Kamu Masalah laksanakan berzina. aja nanti. Ya, dengar dulu bang. Dengar. Abang Kamu ini. laksanakan aja nanti. Nah, kalau Dengar kamu dulu, beriman Bang. seperti itu, Abang pernah berzina nggak? Abang pernah berzina nggak? lu ngapain kau tanya sama Abang saya? Pernah berzina nggak? Abang pernah berzina nggak? Kau tanya, maksudnya saya itu contoh. Jadi mulai sulit kan? Abang pernah berzina nggak? Contoh. Apa sih Romo yang jawab. Percaya bahwa
ini contoh, ya itu contoh yang saya katakan. Ketika kamu membunuh orang, berzina, di samping itu kamu percaya kepada Kristus, ya berdoa selalu. Dengar dulu bang, abang pernah berzina nggak? Lo nggak pernah aku, ngapain aku bilang pernah berzina? Nggak pernah. Bilang, inilah kemunafikan itu. Nah ini kan nih. Dengar dulu bang, Yesus bilang Oke, orang yang saya melihat. tanya Dengar Iyompu. dulu. Tahu kok Iyompu? Aku udah jawab nggak Orang pernah. dengarlah dulu. Sekarang kau pernah berzina nggak? Kamu jawab dulu. Kamu pernah berzina nggak? Dan berat kan? Meninggal kan? Jadi pasien Pamandalang ini agak main-main Kan? semua. Dia nanya aku bisa. Dia Coba kutanya sama balik, Romo nggak aja. bisa. Saya penasaran jawabannya sama Romo. Om Elang, suruh Romo yang menanggapi. Dengar dulu. Dikatakan di situ barang siapa melihat dan menginginkannya dia sudah berzina di dalam hatinya. Oke, Berzina, sekarang iya, kamu tapi- pernah berbuat zina nggak? Iya berzina iya. Hmm. Nah, jadi abang Sama pernah berapa? berbuat zina enggak? Sama berapa wanita kamu berzina? Ya, udah dibilang tadi bang, kata Yesus itu barang siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya di dalam hatinya. Jangan, bukan itu maksud saya. Jadi Jangan di maksud hati, jangan di hati. Langsung praktek. Ah, pernah nggak? lah, ngapain kita? Aduh bang, Pernah. bang. Enggak. Hah? Bohong kamu. Itulah aku bilang kemunafikan orang abang itu. Nah, lo kamu yang munafik. Di hatimu aja udah. Ya tinggal praktek. Jadi abang itu, udah aku bilang abang itu nggak mau. Jadi kita hilangkan dulu berzina karena pemikiran abang itu mungkin berzina Enggak, bersekutu. masukku gini Abang- tadi. abang Aku pernah kasih nggak contoh. berbohong? Itu contoh. Enggak, gini, Dengar, abang dengarkan pernah nggak saya. berbohong? Dengarkanlah Iyampu. Abang nggak pernah berbohong. Jawab dulu. Pernah nggak berbohong? Loh, kan saya bilang kita Dengarlah manusia ini dulu, pernah jawab, Pak. Susah dosanya kali. itu berbeda-beda. Ada dosa korupsi, ada dosa Enggak, berbohong. aku jujur, aku tanyakan cuma arti berbohong mau apapun itu. Oke. Abang pernah nggak Sekarang berbohong? kau pernah berzina sama wanita nggak? Aduh, sulit, susah. Ini Yesus seperti ini ya jadi susah. Inilah Kan yang aku meninggal bilang kan? Dosa-dosa yang ringan, kau tanya aku pernah berbohong. Saya tanya yang berzina pernah apa tidak? Enggak pernah bang kalau Ya udah. pemikiran dengar dulu. Kalau Kenapa pemikiran kau tanya abang itu? seperti Kau aduh, tanya itu sama saya. Nah, masukku begini, contohnya begini. Aku kan memberi contoh, bukan berarti kamu melakukannya. enggak Saya bang. kan- Maksudku gini, abang itulah sebenarnya keselamatan itu bang. Abang itu pernah berbohong. Iya, nggak ada orang yang nggak pernah berbohong. Tapi abang tetap percaya bahwa abang itu bakal masuk surga diselamatkan. Itu apa? Itu iman itu. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang abang lakukan di lain yang berbohong tadi itu buah dari iman itu, gitu loh. Ngerti nggak abang sih? Kok susah kali aja ngerti ini buah aja. dari iman itu perbuatan tidak. Jadi jangan anggap bahwa berdosa Iya. itu udah nggak Buah bisa dari masuk iman surga. itu ada perbuatan tidak. Itu makanya Yesus Loh, itu kok nggak datang dijawab ini sebagai kemana-mana penebus. saya tanya. Makanya dibilang tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemana-mana ke badan bapak. Abang yang kemana-mana nggak tahu bikin contoh ada Loh, orang yang kemana-mana. berdosa. Jangan lari jalur. Masuk surga apa Jangan- masuk neraka? Ini loh. Kalau itu bukan masalah masuk surga masuk neraka. Kalau itu masalah hak prerogatifnya Tuhan mau masukkan apa. Kemana-mana prerogatif. Ini loh. Sudah Susah ditetapkan di kali. Alkitab, penjina, pembunuh, Kan, pemabuk, berhala abang itu tidak tadi masuk pembohong dalam juga kerajaan kan surga. udah abang akui tadi itu abang itu juga pembohong tapi dalam hati abang itu abang masih tetap masuk surga itu kan Loh, itulah yang saya bilang tadi, kalau kita masuk surga ada iman dan perbuatan. Iman dan perbuatan harus selaras. jadi menurut abang dengan perbuatan abang nggak bikin dosa lagi. Dengan perbuatan abang tidak berdosa lagi. Kalau saya perbuatan saya Ya, apa perbuatan itu? baik, Kan tetap perbuatan baik. berdosa kan enggak dalam hidup Perbuatan- abang lah tetap Makanya berdosa. kita kan harus dengar Karena dulu. itulah kedatangan Yesus itu Dengar Bang. dulu, dengar. Kita kan harus ada iman dan perbuatan kasih. Itu kita selamat. Ketika kita jatuh dalam dosa perbuatan buruk, kita cepat-cepat bertobat. Sadar, bertobat artinya meninggalkan perbuatan yang buruk tadi. Jadi
iman dan perbuatan baik lagi kita ke depannya lagi, itu yang kita lakukan. Nah, manusia ini kan pasti ada titik lemahnya. Ketika imannya lemah, dia jatuh, dia berbuat buruk. Biar sekuat-kuat Nah, iman ketika abang, dia- abang pasti jatuh Bentar dalam dulu dosa. Jangan saya. berbohong, Selesai- Bang. saya Jangan selesaikan bohongi dulu. diri abang. Ya Tuhan, ya ampun, Ya ya Tuhan, Rabbi. biar sekuat apapun iman abang, kalau masalah dosa itu akan tetap berjalan dalam diri abang. Percayalah itu. Kalau saya mati dalam kudus, gini loh ya. Gak Gini ada dengar. orang yang kudus, Bang. Aduh, Loh, gini dengar ya. aduh. Capek ternyata ngomong Dengarkan saya, kita gantian ngomong, saya Gimana Bang, dengarkan jelaskan. abang itu aja udah nggak mau ngakuin. Gini, kita orang dikatakan berdosa, Bang. kudus itu begini, dengarkan saya. Kita punya iman, percaya kepada Kristus penyelamat, ya. Kan diharapkan kan berbuat baik, ternyata saya jatuh perbuatan buruk. Ya, Nah, ketika saya jatuh dalam perbuatan buruk, saya ini sadar, loh, ini tidak sesuai dengan perintah Yesus, lakukan yang baik, lakukan perbuatan yang baik. Saya bertobat. Bertobat artinya meninggalkan perbuatan buruk tadi. Nah, ketika saya melakukan perbuatan baik, ketika saya mati, punya iman dan perbuatan baik, saya masuk surga atau neraka? masuk surga Bang. Surga. Oke. Kalau kamu punya iman tapi perbuatanmu buruk, kamu masuk surga atau neraka? Aduh, sulit aku ngomong sama Bang. Nah, ini meninggal berat. Enggak, abang ini gini. Jadi dengan kata lain abang itu belum percaya bahwa abang itu masuk surga. Ya kan? Kenapa aku bilang seperti itu? Karena abang itu masih berpikir, ya aku berbuat baik dan berbuat ini. Nanti jangan-jangan aku mati waktu bohong. Jangan-jangan aku mati nanti waktu nyakitin hati orang. Kan pemikirannya seperti itu harusnya. Jadi keraguan itu di situ, Bang. Karena abang nggak bakal tahu. Tapi tadi abang udah percayanya abang bahwa aku itu masuk surga karena aku percaya kepada Yesus. Tapi abang belum percaya bahwa abang itu nggak bakal berdosa. Gitu loh logikanya. Ngerti nggak Bang? Mana ada saya bilang bakal tidak berdosa. Makanya karena abang Kayak- tadi Nggak ada saya bilang gitu, gini ya. Ketika saya berbuat buruk, dengarkan saya ulangi lagi ya. Dengar dulu Bang, jangan dulu kalau saya berbuat buruk gitu. Menurut abang, inilah abang udah mulai pemikiran abang aku mau masuk surga gitu. Menurut abang Semua ada kita keinginan. keinginannya mau masuk surga atau neraka, coba. Dengar dulu, ini satu-satu nanti ku jawab semua pertanyaan abang. Tadi Abang kamu itu, berapa pertanyaan saya sulit saya jawab, Bang. Aku jawab. jadi ini abang udah ngomong abang bakal masuk surga, udah. Menurut abang, apa abang nggak bakal berdosa lagi sampai abang mati nanti? Berdosa. Nah, Saya tetap itu. katakan Jadi- saya tetap dalam dunia ini saya berdosa, tetapi dalam keberdosaan saya itu cepat sadar, bertobat. Enggak gitu bang. Masalahnya kita harus tahu bahwa keselamatan itu hanya kasih karunia oleh iman. Oh, Kita percaya, berarti, makanya itu tadi Bang, abang itu berarti percaya. maksudnya itu nggak harus diperjuangkan. Diperjuangkan itu buah dari iman tadi yang memperjuangkan itu. Tapi Waduh, kita karena kembali orang lagi. berdosa, dengar dulu kak. Karena kita orang berdosa pasti jatuh. Besok pun pasti jatuh. Ini aja lah cara berbicara kita nyakitin hati orang itu pasti jatuh. Bikin komal-komal seperti ini lagi. Itu udah jelas kita, abang itu harus tahu bahwa dengan bikin komal seperti ini banyak orang mungkin yang tersakiti atau dengan komunikasi. Kalau tersakiti banyak yang bertobat. Tersakiti. Betul, banyak yang bertobat, banyak yang tersakiti kan seperti itu. Dia tersakiti karena dia merasa dia Dengar bersalah. dulu. Dia Tapi- perkataan saya itu memukul dirinya, dia sakit karena sakit itu pahit. Ya, lihat dengarkan saya. Yang pahit itu sakit, tapi itu buahnya manis. Pahit itu menyehatkan. Daripada saya berkata-kata manis, ya, ketika kamu jatuh. dalam dosa, Kebencian saya kalian sama bentar si dulu, saya siapa puji-puji tadi kamu. itu? Dengar dulu, gantian kita Kebencian itu aja udah menimbulkan dosa loh bang. Aduh. Ini kemana-mana kamu nih. Jadi Mau itu nanti besok jangan anggap bahwa orang abang itu nggak bakal berbuat dosa. Besok Jadi kau kalau ashadu masalah ya. dosa, Wah, bahaya juga ini. bahaya gimana? Justru Ashadu kalian- kau besok berceramah pula kau gantikan Abdul Somad kalau kayak gitu. Waduh.
Apanya Jadi yang adu coba? pemahamannya, Apanya yang Bang. adu? Coba gini ya. Kita itu selamat saya bilang. Kamu sepakat nggak nih? Ada iman, kita percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Lalu Yesus perintahkan, kasihilah sesama manusia. Itu kan perintah Yesus juga kan? Perintahnya percayalah kepadaku, kata Yesus. Akulah jalan, Yohanes 14 ayat berapa? 4 atau 6. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Artinya percaya kepada Yesus. Ya kan? Yuk. Nah, lalu Yesus juga memerintahkan kasihilah sesama manusia. Tapi kamu langgar, kamu malah kamu pukuli orang. Nah, kamu tadi percaya kepada Yesus, tapi kamu pukuli orang. Ketika kamu pukuli orang, tidak bertobat, kamu masuk surga atau neraka? Sulit. Sulit kan? Udah kubilang Sulit tadi. kan? Abang udah kubilang tadi. Nah, Jangan tak pernah kau jawab. karena abang itu langsung ke hal-hal yang seperti itu. Sementara dosa itu bakal, udah kubilang tadi sama abang percaya, Yesus percaya. Dan Yesus, abang bakal